pemesanan material, berapa lama material ini, lead time-nya berapa ya, kapan material ini sudah harus dipesan, kapan material ini sudah harus diterima, sehingga proses produksi itu sudah harus dimulai. Jadi ini kita mundur lagi ya, mundur lagi ke beberapa ke tahapan. Kalau tadi di agregat kita melihatnya ke total biaya total produksi ya, total unit produksi. Kalau material requirement planning kita melihat dari, acuannya tetap, eee, unit produksi, tetapi di sini sudah diuraikan ke material. Jadi misalnya untuk membuat satu unit produk tersebut, kira-kira komponen apa yang dibutuhkan, material seperti apa yang dibutuhkan. Itulah yang direncanakan dalam MRP ini, Material Requirement Planning. Mungkin materinya nanti bisa baca ya, dibaca-baca. Nah, di MRP ini untuk tujuannya kurang lebih sama tadi ya, tentu meminimalkan persediaan, mengurangi resiko, kemudian juga untuk mengatur jadwal produksinya supaya bisa sesuai dengan perencanaan, kemudian juga tentunya berkaitan dengan efisiensi. Nah ini, nah dalam membuat ya, itu menyusun, eee, apa namanya, material requirement planning, itu salah satu dokumen yang penting untuk digunakan adalah master schedule. Jadi jadwal induk produksi itu merupakan salah satu input utama dalam menyusun, material requirement planning. Jadi di dalam jadwal induk produksi itu akan tertera, oh misalnya proses produksi itu kapan sudah harus dimulai dan, material apa saja yang sudah harus dimiliki untuk memulai proses produksi ini. Makanya Master Production Schedule ya, MPS, itu apa namanya, dibutuhkan untuk menyusun, eee, apa namanya, perencanaan kebutuhan material ini. Nah, untuk master schedule itu datanya ke data permintaan ya, balik lagi tadi, data demand, berdasarkan hasil forecasting atau misalnya emang data order ya, kalau dia make to order, ya berarti data orderan customer. Kemudian di sini ada yang dinamakan bill of material. Bill of material ini adalah spesifikasi, oh nanti ada spesifikasi satu produk itu dia butuh komponen apa saja, butuh material apa saja. Kemudian data inventory ya. Jadi untuk mengetahui oh kita punya persediaan berapa sehingga nanti kaitannya dengan netting ini ya. Jadi kan ada kebutuhan pasar ya. Kebutuhan misalnya oh customer mintanya 100 unit. Ternyata di inventory kita punya 20 gitu. Berarti kan kebutuhan bersihnya adalah 80. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi makanya di sini diperlukan data inventory. Nah, kemudian MRP ini itu biasanya diproses menggunakan komputer atau pakai software. Karena biasanya dia sangat kompleks ya, apalagi untuk produk yang jumlah komponennya banyak, jumlah materialnya banyak. Nah, jadi untuk, menyinkronkan semua ya, data antara data, persediaan, kemudian data masing-masing komponen, kemudian lead time-nya itu memerlukan, keakuratan data. Makanya biasanya dia dipakai secara sederhana biasanya pakai Excel ya, atau kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya sekarang mungkin ke SAP, Oracle ya, yang berkaitan dengan ERP, mungkin nanti di semester berikutnya ada ya, belajar terkait dengan, ERP. Nah, ini merupakan salah satu bagiannya dari sini. Output-nya nanti tentu, apa namanya, perencanaan jadwal order ya, untuk material, kemudian juga laporan ya, laporan yang berkaitan dengan, apa, inventory, laporan yang berkaitan dengan, kesesuaian ya, antara perencanaan dan, apa namanya, implementasi ya, atau aktual. Nah, untuk
Jadwal induk produksi, nah ini salah satu hal yang penting ya, jadwal induk produksi ini nanti akan menunjukkan kapan, eee, pengadaan material itu sudah harus dimulai, kapan proses produksi sudah harus dimulai, kapan proses, kalau ada assembly, sub-assembly sudah harus dimulai, sampai ke kapan produk jadi ini itu sudah harus selesai. Bahkan biasanya ada yang kapan produk ini sudah harus distribusikan, sampai ke kapan dia sudah harus berada di tangan customer. Nah, tapi biasanya itu sampai ke kapan, produk tersebut itu sudah harus selesai diproduksi. Nah, itu biasanya ada dalam, master production schedule. Nah, jadi, mmm, dalam masa production schedule ini atau jadwal induk produksi ini, itu berkaitan dengan 4 ya, 4 fungsi utama di sini. Jadi bagaimana menyediakan, apa namanya, informasi ya terkait dengan, material dan juga kapasitas. Nah, yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian tentunya penjadwalan pemesanan ya, untuk, item-item atau untuk material-material yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian juga bisa dijadikan acuan apa namanya, kebutuhan sumber daya ya, dan kapasitas tadi, dan juga bisa dijadikan acuan nanti misalnya nih persetujuannya dengan customer, itu mereka mampunya menyediakan sekian unit produk itu di kapan, di tanggal berapa, atau jadi tidak hanya misalnya, oh misalnya dari customer-nya ini minta, "Oh saya mau, misalnya 100 unit produk saya mau langsung diterima pada tanggal 18." Nah, itu tentu dari, apa namanya, bagian produksinya harus tahu, sanggup nggak mereka untuk menyediakan sejumlah unit produk tersebut pada tanggal tersebut. Nah, acuannya itu bisa dari master production schedule ini. Jadi mereka bisa, bisa memastikan bahwa, oh, bisa nggak mereka menghasilkan sekian jumlah produk sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Nah, kemudian salah satu bagian penting yang harus dimiliki adalah atau harus diketahui adalah produk tree-nya. Jadi struktur produknya. Nah, jadi misalnya nih, ini contoh sederhana ya. Untuk satu produk kursi itu apa saja bahan atau komponen yang diperlukan. Jadi misalnya di sini untuk membuat satu produk kursi dia butuh front legs dan back support. Nah, tentu ini ada lagi nih bagian-bagiannya. Oh, front legs itu terdiri dari komponen apa saja dan berapa jumlahnya, gitu. Nah, jadi biasanya perlu diketahui struktur produknya. Nah, ini kalau misalnya produk, apa namanya, produknya yang bukan yang sederhana kayak kursi di sini, ini pasti akan banyak nih di sini. Jadi struktur produknya pasti akan lebih kompleks, jumlahnya mungkin juga nggak sedikit seperti ini. Nah, kemudian setelah tahu strukturnya ya, struktur produknya, itu nanti akan dibagi ya, dibagi menjadi level-level. Level 0 ini adalah produk jadi. Level 1 adalah komponen yang menyusun produk jadi ini, dan begitu seterusnya ya. Jadi level 2 itu adalah misalnya yang menyusun level 1. Jadi setelah dibagi menjadi level-level seperti ini bisa diketahui komponen mana yang harus ada atau harus dipesan terlebih dahulu. Misalnya di sini nih, untuk membuat leg assembly, untuk membuat front legs misalnya, dia butuh bagian komponen legs dan komponen crossbar. Ini misalnya level paling bawah ya. Misalnya ini level 3. Oh, berarti ini nih komponen-komponen yang harus disediakan terlebih dahulu. Material yang harus disediakan terlebih dahulu. Karena ini nggak mungkin bisa dikerjakan kalau yang komponen ini nggak ada. Nah, jadi tujuannya untuk struktur produk ini untuk melihat kira-kira komponen atau material mana yang harus dipesan ya, dipesan terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi input lainnya dalam MRP adalah catatan persediaan. Nah, ini tentu harus update ya, berapa banyak yang dipakai, berapa kemudian dikurangi ya dengan total persediaan. Nanti untuk mengukur, menghitung ya antara kebutuhan kasar dan kebutuhan bersihnya. Berapa banyak yang sudah harus dipesan dan berapa banyak yang masih mereka punya ya persediaan yang kurang.
Nah, tadi struktur produk itu berkaitan dengan bill of material ini. Di bill of material ini biasanya sudah spesifik nih kuantitasnya. Oh, untuk membuat satu kursi misalnya dibutuhkan satu leg assembly dan satu seat dan satu back assembly. Ini melihat dari levelnya ya. Nih. Jadi misalnya nih level 2 itu ada legs. Level 2 ini dibuat untuk membuat satu level satu komponen ya di level 1. Jadi misalnya level 2 ini ada legs. Untuk membuat satu leg assembly dia butuh dua dan butuh satu crossbar. Oke, jadi di bill of material ini biasanya dia akan lebih spesifik ya. Dia di level mana dan kuantitasnya berapa. Kuantitasnya ini perlu diketahui untuk pemesanan ke vendor misalnya atau ke supplier. Nah, ini contohnya ya. Ini sebenarnya bisa latihan-latihan ya. Jadi untuk membuat model seperti ini tadi, pakai contoh yang ini. Nanti dicoba-coba ya. Kita lanjut. Nah, ini jawabannya nih. Ada langsung. Jadi ini dia sampai level 4. Berarti untuk tahap pertama ya, pemesanan material, berarti level 4 ini dulu nih. Harus diketahui kapan sudah harus apa namanya memesan ya 4 4 unit komponen C dan 2 unit komponen supaya bisa lanjut ke level berikutnya. Kemudian tadi outputnya ya ada dalam bentuk report. Jadi ada primary report ya laporan utama yang biasanya berisi bagaimana kesesuaian ya perencanaan ya perencanaan kapan memulai memesan kapan harus sudah diterima dan seterusnya. Mungkin outputnya nanti bisa dibaca-baca. Nah, kemudian ada beberapa istilah ya yang biasanya digunakan dalam MRP. Ini biasanya dimasukkan dalam tabel MRP ya, jadi harus tahu maknanya satu-satu. Jadi kalau gross requirement, saya rasa ini sudah tahu ya, yang kasar. Kemudian schedule receipt ya, jadi jadwal penerimaan ya, yang dijadwalkan. Nah, ini kapan item ini itu sudah harus diterima. Jadi menyesuaikan tadi dengan kebutuhan. Begini inventory ya, inventory awal yang nantinya bisa digunakan. Net requirement, kebutuhan bersihnya itu setelah kebutuhan pasar dikurangi dengan inventory awal. Kemudian ada plan order receipt ya, penerimaan pemesanan yang direncanakan. Jadi kapan pemesanan item atau komponen itu sudah harus diterima. Kemudian kalau yang plan and inventory ini setelah persediaan yang digunakan kira-kira masih ada lebihnya atau enggak. Jadi misalnya nih bikin inventory-nya 20, ternyata yang dipakai hanya 10 gitu. Berarti kan dia ada ending inventory-nya berapa? Masih ada tinggal 10. Kemudian planet order release ya, kapan pemesanan ini sudah harus dilakukan ya, direncanakan sudah harus dilakukan. Kemudian ada lead time ya, lead time itu waktu tenggang uh, untuk dari mulai memesan sampai pemesanan sampai pemesanan diterima. Jadi misalnya kapan sudah harus memulai memesan satu komponen ke supplier sampai pesanan tersebut diterima itu diukur dengan lead time ya. Jadi itu adalah berapa lama lead time. Kemudian safety stock, ini kita sudah belajar sebelumnya ya, apa yang dimaksud dengan safety stock. Kemudian ada lot size atau ukuran lot. Nah, ini nanti apa namanya pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan material itu biasanya tergantung pada jumlah atau tergantung pada ukuran lotnya. Ukuran lot ini itu kuantitas pesanan ya dari item yang diperlukan supaya nanti bisa tahu, oh sekali pesan ini berapa jumlahnya. Nah ini nanti akan berkaitan dengan, oke. Nah ukuran lot ini itu nanti akan berkaitan dengan misalnya eh, apa namanya pendekatan persediaan yang misalnya EOQ kita sudah bahas sebelumnya. Nah, jadi biasanya ukuran lot ini ada yang namanya lot per lot atau lot sizing.
Kalau dia load for load biasanya apa namanya, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Jadi misalnya kalau dia butuh 100, ya udah, dia pesannya 100 sesuai dengan ukuran lot itu. Kalau load sizing, berarti dia menyesuaikan lagi nih, pendekatannya itu bisa misalnya dengan pendekatan EOQ ya. Kemarin ada cara menghitungnya ya, berapa banyak yang dipesan supaya dia optimal ya, atau supaya dia punya safety stock. Nah, ini bisa misalnya period balancing atau apa period order quantity. Nah, ini mirip-mirip ke pendekatan persediaan, tetapi juga digunakan untuk menentukan ukuran lotnya. Jadi berapa banyak yang harus dipesan. eh, Nah, ini nanti akan pengaruhnya ke arah kalau dia memesan banyak ya, berarti dia akan punya persediaan. Punya persediaan artinya akan menimbulkan biaya persediaan. Kalau dia pesannya sedikit, artinya bisa saja nanti dia akan sering melakukan pemesanan. Jadi tiap kali butuh, misalnya kalau load for load ya, tiap kali butuh dia pesan, tiap kali butuh dia pesan. Itu memang tidak ada biaya persediaan karena tidak ada persediaan. Tapi nanti yang akan mempengaruhi adalah biaya pemesanan. Nah, jadi biasanya akan muncul biaya pemesanan. Oke. Nah, contoh ini tadi saya langkain, ini contoh tabelnya ya, biasanya yang digunakan untuk eh, apa namanya, untuk MRP. Nah, ini di atas itu periodenya ya. Jadi dia bisa dalam bentuk hari, ini minggu, atau dalam bentuk bulan ya, atau dalam bentuk tahun, tergantung nanti. Kemudian diketahui ini nama komponennya ya, karena tadi sesuai dengan struktur produk, berarti dia akan punya satu-satu nih. Struktur misalnya komponen A, komponen B, dan seterusnya. Lead time-nya juga harus diketahui karena ini nanti akan menentukan bagaimana pergerakan apa namanya di sini jenis komponen ya, kapan dia harus dipesan, kapan dia harus sudah diterima dan seterusnya. Em, untuk penjelasan lebih lanjut, ini ya, part rate balancing, economic order quantity, nanti bisa kalian baca-baca ya. Ini mirip-mirip em, apa namanya metode em, pengendalian persediaan ya. Nah, itu juga digunakan untuk menentukan ukuran lot tadi. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya di sini kita untuk produk A ya. Produk A, struktur produknya seperti ini ya. Produk A itu terdiri dari dua komponen ya, komponen B dan C. Untuk komponen B itu dia terdiri dari dua part, part D dan part E. Komponen C juga butuh part D dan part E. Ini jumlahnya ya di samping. Jadi untuk membuat satu komponen produk A dia butuh 4 komponen B, 2 komponen C. Jadi secara lihatnya seperti itu. Kemudian di sini juga sudah diketahui lead time ya dari masing-masing komponen. Kemudian ini ada data terkait dengan jumlah persediaan ini spare. Ya. Jadi dia ada komponen-komponen yang dia sudah punya inventory awal ya. Jadi bikin inventory. Nah, coba kita lihat bagaimana mengukur ya, membuat MRP-nya untuk produk A dengan metode load for load. Load for load ya. Nah, jadi di sini tadi diminta bahwa di hari ke-10 itu mau 50 produk A. Berarti ini kita pakai hari, ini ada harinya 10. Berarti kebutuhan kotor ya untuk produk A itu ada 50 di hari yang ke-10. Nah, kemudian ini belum ada jadwal penerimaannya yang kita, kemudian juga project on hand-nya tidak ada. Project on hand ini adalah inventory begini ya. Oh, sorry. Bikin inventory permintaan persediaan awal ya. Itu juga tidak ada, tadi tidak diasumsikan, tidak diketahui, maka kebutuhan kasarnya itu sama dengan kebutuhan bersihnya. Jadi ada 50. Kebutuhan bersih produk A di hari yang ke-10 itu 50. Maka di sini direncanakan bahwa
di hari ke-10 itu sudah harus diterima 50 unit produk A. Kemudian lead time-nya 1 hari, berarti tadi apa namanya, di 1 hari kan berarti di hari ke-9 ya. Berarti di hari ke-9 itu perencanaan perilisan pesanannya itu sudah harus dilakukan di hari ke-9. Jadi di hari ke-9 itu sudah harus dipesan ya, atau sudah harus mulai dibuat 50 unit produk A ini supaya nanti bisa dapat 50 di hari yang ke-10. Oke, ini mulainya dari produknya ya. Karena nanti akan ngitung masing-masing komponennya kapan sudah harus dimulai, kapan harus diterima. Oke, itu untuk komponen A atau untuk produk A. Kita lanjut tadi ya, untuk membuat satu produk A. Oh ya, karena ini lot for lot berarti sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini kebutuhannya 50, berarti yang dipesan ya, direncanakan untuk dipesan itu 50. Oke, kita masuk ke komponen B. Tadi untuk membuat satu produk A atau untuk membuat satu komponen A itu diperlukan 4 komponen B. Oke, tadi diketahui di atas itu nggak ada nih berapa banyak unit komponen B, cuman dibuat untuk membuat satu A diperlukan 4 komponen B. Dari mana 200 ini? Tadi kan di minggu ke-9 ya, ini. Di minggu ke-9 itu perencanaan permintaan produk A itu sudah harus dilakukan di minggu ke-9 karena lead time-nya 1 hari. Maka untuk membuat 50 produk A tadi dibutuhkan 4 produk B. Jadi kalau untuk membuat 50 tadi berarti dibutuhkan 200 komponen B di minggu ke-9. Nah, jadi kenapa dia di minggu ke-9? Karena produk A ini sudah harus mulai untuk dipesan di minggu ke-9 supaya bisa diterima 50 di minggu ke-9. Makanya produk komponen B-nya itu mulainya di minggu ke-9. Nah, kemudian nanti tadi diketahui di awal ya, nih, di hari ke-8 itu ada inventory ya untuk 20 unit komponen B. Makanya di sini ada project on hand. Jadi di hari ke-8 itu sudah ada 20 komponen B. Maka kebutuhan bersihnya di minggu ke-9 itu 180. Karena ini diasumsikan ini sudah ada 20 nih di minggu ke-8. Berarti tinggal 180 yang dibutuhkan di minggu ke-9. Berarti yang direncanakan untuk order itu 180. Kemudian kita melihat, oh lead time-nya berapa? 2 hari. Berarti ini sudah harus, komponen B ini sudah harus mulai dibuat atau sudah mulai harus dipesan itu 2 hari sebelumnya. Berarti di hari ke-7. Ketika misalnya ini dipesan atau dibuat di hari ke-7, maka karena lead time-nya 2 hari, maka dia dianggap bisa diterima di hari ke-9 sejumlah jumlah yang di sini ya, yang order receipt-nya sama dengan order release-nya karena dia masih load for load. Oke? Kemudian sama ya untuk komponen C ya, untuk membuat satu A dibutuhkan 2 komponen C, makanya jumlah totalnya segini sama di hari ke-9 karena tadi di hari ke-9 ya produk A-nya dimulai. Ini tidak ada project on hand-nya sehingga net requirement-nya sama, lead time-nya 1 hari, maka antara order receipt dan order release-nya itu beda 1 hari. Oke? Sampai sini bisa dipahami kah? Nah, kemudian komponen D. Ini kita masuk load for load ya. Nah, komponen D. Tadi yang membutuhkan komponen D ada 2, yaitu komponen B dan komponen C. Maka posisinya nih ada 2 nih. Tadi dibutuhkan komponen B tadi mana? 180 ya. 180 komponen B di hari yang ke-7. Berarti karena 1B sama dengan 2D, maka 360 komponen D dibutuhkan di hari ke-7.
dan ini untuk komponen C-nya itu dibutuhkan sekian. Nah, jadi kebutuhannya ada dua nih, di hari ke-7 dan hari ke-8. Oke, tadi diketahui itu ada inventory awal. Ya, project on hand-nya ada 15 di hari yang ke-6. Otomatis di hari yang ke-6 ini, inventory ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya di hari yang ke-7. Maka net requirement untuk di hari yang ke-7 untuk komponen D itu setelah dikurangi dengan 15 ya inventory ini. Maka di hari yang ke-7 itu direncanakan akan menerima 345 komponen D. Di time-nya berapa? 3 hari. Maka dia harus dipesan ya. Pemesanannya harus dirilis 3 hari sebelum. Maka untuk memenuhi kebutuhan komponen D di hari ke-7 itu di hari ke-4 itu sudah harus memesan sebanyak 345 atau sudah harus mulai memproduksi 345 ini untuk supaya bisa diterima di hari ke-7. Ini kayaknya posisinya salah nih, yang 300 ini seharusnya di sini ya, di 9 ini. Oke, ini pasti bergeser juga nih. Kenapa dia di situ? Oke. Nah, jadi sama dengan, nah ini untuk di hari yang ke-8 pemenuhan 300 ini, karena sudah tidak ada project on hand-nya, sudah dipakai tadi untuk di hari ke-7, maka dia nanti net requirement-nya itu tetap 300, berarti yang dipesan itu 300, dan dia akan dipesan di 3 hari sebelum, karena lead time-nya 3 hari, 1, 2, 3. Berarti nanti di sini harusnya, ini salah ya posisinya. Dia di hari yang ke-5. Jadi memesan 300 di hari yang ke-5 nanti supaya bisa diterima 300 di hari apa ya, di hari yang ke-8. Oke, sama ya seterusnya untuk yang ini juga. Untuk yang B kita cari yang lot sizing. Nah, yang lot sizing itu yang berbeda adalah yang dipesan ya. Ya, yang dipesan. Jadi ukuran pemesanannya itu berbeda. Kalau yang atas, dia butuhnya berapa, dia akan memesan sekian. Kalau lot sizing, misalnya yang ini tadi ya, ini kita pakai contoh komponen B tadi, dia butuh 200 di hari yang ke-9. Ada nih persediaannya 20, maka kebutuhan bersihnya 180. Nah, tapi karena dia lot sizing, misalnya sudah ditentukan ya, lot size-nya itu sekali pesan, misalnya dia harus 200 unit, maka yang dipesan adalah 200 unit. Jadi karena di time-nya 2 hari, nah di hari ke-7 dia memesan 200 unit, dipakai 180 di sini, di hari ke-9. Maka di hari ke-10 ada nih kelebihannya. Jadi di hari ke-10 tetap punya apa namanya, project on hand ya, dia punya inventory sebesar 20. Bedanya tadi yang lot for lot, dia nggak akan punya nih project on hand, karena dia memesan sesuai dengan lotnya, sesuai dengan kebutuhan. Oke? Jadi perbedaannya di situ. Lot size-nya ini, itulah nanti yang, misalnya bagaimana bisa tahu, misalnya mau pesan 200, itu bisa misalnya, oh ternyata ada material yang supplier-nya itu jualnya, dia nggak boleh beli sesuai dengan kebutuhan misal. Sekali pesan misalnya harus pesan minimal 100 atau minimal 200. Nah, itu yang menyebabkan dia lot size. Ditentukan ya jumlah ukuran lotnya. Atau misalnya sesuai dengan perhitungan dengan pendekatan tadi. POQ, POQ ya. Karena sudah menghitung tadi pemesanan optimalnya berapa sih jumlahnya. Nampaknya lot size-nya sesuai dengan nilai EOQ-nya misalnya. Ya. Atau misalnya menyesuaikan, nah ini nanti akan, apa yang menjadi perbedaan di sini nanti antara yang memesan sesuai di sini, balik lagi tadi biaya, kalau ini kan biaya penyimpanannya nggak ada ya, tapi bisa aja dia tiap kali pesan biaya pemesanannya tinggi, atau misalnya ini biaya pemesanannya rendah, tadi lot sizing nih.
biaya pemesanannya rendah misalnya, tapi dia akan ada biaya penyimpanan, biaya inventory. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, izin Bu mau bertanya Bu. Oke, silahkan. Di materi yang agregat tadi yang Ibu sebutkan itu kan tadi Ibu ada bilang kan, kalau yang di bagian jumlah pekerja ya Bu, itu kalau misalnya hasilnya komanya 6 itu hasilnya koma 6 ke atas itu kan Mhm. dibulatin ke atas. Sedangkan kalau misalnya koma 5 ke bawah itu kan dibulatin ke bawah. Nah, itu memang merupakan standar yang digunakan dalam kasus produksi ya Bu. Sedangkan kalau misalnya aturan umumnya kan seharusnya 0,4 ke bawah itu dibulatin ke bawah, sedangkan 0,5 ke atas itu baru dibulatin ke atas begitu, Bu. Nah, itu sebenarnya, eee, bukan aturan umum ya. Jadi misalnya nih, kalau nanti kita mengerjakan latihan, atau misalnya nanti di ATS-nya ya, misalnya kali ya ada soal ya, soal berkaitan itu, jadi seragam nih pembulatannya. Jadi, ya nanti bisa aja nanti, apa, eee, mau mengikuti aturan umum, misalnya untuk pembulatan, karena ini kan untuk menyamakan persepsi saja sebenarnya tadi. Kalau misalnya nanti menghitungnya, apa namanya, hasil perhitungannya koma ya. Jadi nggak bingung nih nanti, "Oh kok saya satuannya pekerja, tapi hasil perhitungan saya misalnya 5,6. Apakah saya nanti ngambilnya 5 aja atau ngambilnya 6?" Gitu. Nah jadi itu sebenarnya kesepakatan aja supaya nanti ya tentu nanti perhitungannya akan beda kalau kalian membulatkannya misalnya, "Oh saya pekerjanya 5 nih, 5 misalnya dikalikan dengan biaya pekerja misalnya, tentu akan beda hasilnya kalau dikali 5 atau dikali 5 pekerja atau dikali 6 pekerja. Jadi supaya persepsinya sama, ya kita pakai yang tadi misalnya, atau bisa kita sepakati nih, mau ngikut aturan yang mana. Kalau saya biasanya makainya kalau dia 5, misalnya nih, koma 5, ya ya udah bulatin ke bawah, kalau 6 ke atas, ya udah bulatin ke atas gitu. Ini lebih ke bukan lebih ke proses produksinya ya, ini lebih ke misalnya nanti akan jauh hasil perhitungannya, total biayanya nanti pasti beda antara misalnya ketika kalian membulatkan jumlah pekerjanya ke bawah atau ke atas, itu lebih ke karena kan kita tadi konsepnya adalah mau melihat perbandingan ya, mau melihat perbandingan total biaya. Jadi misalnya nih, nanti kan ada latihan tuh, latihan terkait dengan agregat dan MRP ya. Kalau misalnya ada yang hasilnya koma, ini yang hanya untuk yang satuannya harus absolut ya, misalnya pekerja nih. Kalau pekerja kan dia nggak mungkin 5,5 gitu kan, apa namanya, secara logikanya ya. Pasti harus misalnya satu 2 harus yang nggak pakai koma. Kalau satuannya rupiah misalnya kan itu nggak masalah, dia ada koma, gitu kan. Nah, jadi hanya untuk yang, apa namanya, karena kan, apa, untuk soal latihannya mungkin angkanya nggak benar-benar pas ya, misalnya pakai koma, untuk itu aja sih sebenarnya, untuk penyamaan persepsi. Jadi, biar nggak beda nanti nih, cara ngerjainnya udah sama nih, udah bener, tapi hasil akhirnya beda. Ya mungkin karena faktornya di situ, pembulatan misalnya kan ngefek, misalnya 5 pekerja dikali 100 gitu untuk biaya pekerja, hasilnya 500. Sementara yang satu misalnya dia pakainya 6 kali 100 kan hasilnya 600, kan dia beda gitu totalnya. Jadi dari situ aja sih sebenarnya yang membedakan. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Oke, ada lagi, yang mau ditanyakan? Nah, ini kan nanti di apa namanya, di learning itu masih ada latihan ya yang perlu kalian kerjakan secara individu ya. Sebentar, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap, apa namanya, konsep tadi ya, konsep bagaimana, membuat perencanaan agregat, bagaimana membuat
apa namanya, perencanaan, kebutuhan material ya. Mhm. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan ya secara individu, latihan. Nah, ini untuk tugas dan latihan perencanaan kapasitas dan agregat. Nah, ini sudah ada asumsi-asumsinya. Jadi kurang lebih sama ya dengan tadi contohnya, pakai level strategi, pakai subkontrak, dan pakai hiring, eh, penambahan dan pengurangan tenaga kerja. Sesuai instruksi, ya sama dengan tugas latihan 1 kemarin, individu kemudian ditulis tangan. Jadi langkah-langkah perhitungannya itu harus terlihat. Nanti di lembar kerjanya tuliskan namanya ya. Dituliskan namanya tidak hanya di nama file, tapi di lembar kerja tempat kalian mengerjakan. Oke, kalian mau ngitung ini pakai Excel, mau pakai kalkulator itu terserah. Tapi yang dikumpulkan dalam bentuk jawabannya harus dalam bentuk tulisan tangan. Oke, ini sama ada latihan 4 juga. Ini terkait dengan MRP ya. Nah, ini kalian nggak perlu buat lagi struktur tree-nya. Ini kayaknya bukan. Nah, yang diminta itu adalah bill of material. Ya, tabel berarti. Tadi kan kalau bill of material dia dalam bentuk tabel ya. Ini sebenarnya tinggal membuat aja dalam bentuk tabel. Ini juga instruksinya tulis tangan ya, sama dengan latihan sebelumnya. Dituliskan namanya, nanti dikumpulkan. Dikumpulkan di e-learning. Di posisinya agak ke atas ya, ini yang MRP, ini soalnya yang untuk agregat. Kelihatan nggak ya? Di share screen saya. Nanti tempat pengumpulannya di sini. Kelas pagi A, ini deadline-nya sampai minggu depan ya. Minggu depan, oke, di sesi minggu depan. Ini saya buat sampai jam 5. Tapi nanti kita akan tetap lanjut ya ke materi, karena kita masih ada materi satu lagi terkait dengan kualitas. Jadi terpisah ya tempat ngumpulnya, perencanaan agregat, sama MRP. Ini sama-sama tanggal 23 minggu depan. Jadi silahkan dikerjakan ya nanti, tapi bukan dikerjakan di jam sesi ya. Meskipun pengumpulannya terakhir saya buka sampai jam 5, bukan berarti kalian bisa mengerjakan di sesi minggu depan. Karena di sesi minggu depan itu kita masih ada pembahasan materi. Kemarin diskusi 3, itu yang sudah kalian kerjakan itu belum sempat kita bahas ya. Apa namanya, sustainability dalam proses produksi itu belum kita bahas, sama juga masuk ke kualitas dan mutu ya, pengelolaan kualitas dan mutu. Jadi kalau bisa sih dikerjakan sebelum kita masuk sesi teori tatap muka ya, sebelum sesi, misalnya kalau minggu depan saya belum bisa mastiin minggu depan, kalau kita offline berarti sebelum saya masuk ke kelas, atau misalnya sebelum kita sesi sinkron ya tatap muka seperti ini, silahkan diselesaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya belum absen ya. Siapa yang nggak hadir? Ini jumlahnya cuma 31. Di absen saya, oh benar, hadir semua berarti ya. Oke, saya nggak perlu absen satu-satu berarti. Oke, tidak ada lagi yang mau dikonfirmasi terkait tugas latihan atau materi tadi. Kalau tidak ada, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi sesi minggu depan ya. Minggu ke-7 sebelum masuk ke minggu ATS. Oke, minggu depan. Oh ya, sebelum saya lupa, saya kan belum bagi ya untuk topik PBL-nya ya per kelompok, belum kan? Nah, tolong ingatkan saya minggu depan ya.
supaya nanti sebelum masuk minggu TS sudah tahu nih, nanti PBL-nya mau apa aja yang perlu dipersiapkan, oke? Mungkin itu untuk hari ini, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.